Kok bisa sih di zaman sekarang tuh pekerjaan kita atau bisa dibilang pekerjaan fisik atau nggak pekerjaan online malah makin berkurang ya? Yang seharusnya semakin banyak penduduk orang yang ada di dunia ini atau di Indonesia lah, kita ambil contohnya lah, ambil sampelnya lah. Justru harusnya makin banyak pekerjaan dong, tapi pada realitinya semakin banyak penduduknya tapi pekerjaannya cuma ngestak di situ-situ aja. Kok bisa kayak gitu? Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian. Aku bukan ahli apapun itu, aku masih belajar. Kalau misalnya aku ada yang salah, coba tulis di kolom komentar apa kesalahan aku dan kita sama-sama sharing pendapat kita masing-masing. Nah, jadi kita balik ke topik sebelumnya. Nah, kenapa sih zaman sekarang tuh susah banget buat nyari pekerjaan ya guys ya? Mau itu pekerjaan fisik, kayak contohnya apa? Kayak teknisi, kuli bangunan, supir, kasir, apalagi ya pokoknya kayak petugas gudang lah. Nah, banyak orang yang di PHK atau bisa dibilang langsung dikeluarin lah, di lay off lah dari pekerjaannya. Tentunya di sisi lain mungkin teman-teman udah tahu kalau alasannya karena efisien, mungkin karena perusahaan itu mau biar hemat, atau perusahaan itu cuman butuh ya yang ahli aja. Karena ada beberapa kayak contoh bagian IT misalnya, yang seharusnya itu 3 orang sebelumnya, cuman karena kita sekarang udah zaman digital banget ya, teknologi banget ya, ya udah 1 orang pun cukup ya. Dan pasti teman-teman yang ngerasain di kerjaan kantoran ini sangat ngerasain banget kayak layoff, PHK massal, segala macamnya. Dan tentunya hal ini tuh karena ya pastinya karena teknologi pertama. Kedua, karena mungkin pendapatan dari kantor itu atau penghasilan dari perusahaan itu lagi bener-bener berkurang atau bisa dibilang menurun dibandingkan income-nya sebelumnya guys ya. Mau itu per tahun atau nggak per bulan. Makanya dibutuhkan efisiensi biar apa? Biar nggak bangkrut. Karena ya lu bisa lihat di tahun-tahun sebelumnya kemungkinan hipotesanya banyak karyawan tapi mereka tuh kerjanya tuh nggak tahu mau ngapain. Nah, bahasanya kalau misalnya kalian perhatiin guys ya, karyawan tuh kerjanya tuh 9 to 5 lah. Nah, dari jam 9 sampai jam 5. Contoh, jalan atau OTW nyampe jam 9. Nah, dari jam 9 kan paling kita kayak ya udah mulai ada kerjaan kan. Mungkin ada email-email yang masuk atau enggak udah ada job list segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita bandingin 9 to 5 itu sebenarnya itu kerjanya itu bukan sekedar 9 kali 5 aja, 5 tambah 3, 8 jam berarti ya. Nah, bukan 8 jam tapi bisa 7 jam, bisa 6 jam. Karena apa? Karena dipotong istirahat, dipotong waktu isoma, dipotong waktu gabutnya segala macamnya. Bahkan orang yang kerja dulunya itu masih bisa main game. Dan itu salah satunya gua. Jadi bisa dibilang ya saking benar-benar 9 to 5 banget, bisa dibilang sih gua waktu itu bukan 9 to 5 ya, bahkan 8 to 5 malah, 8 to 5. Jadi ya gue pikir-pikir anjir, gue active aja masih bisa main game loh lagi kerja. Karena ya kita dikasih kerjaan per hari itu paling 1-2 pekerjaan yang seharusnya itu harus diselesain guys. Tapi kalau misalnya udah selesai, ya kita gak mungkin dong sebagai bawahan malah minta kerjaan ke atasan. Gak mungkin dong sebagai karyawan normal kayak gitu. Nah, ya udah, kalau kita gabut, atasan gak ada, ya pastinya kita main game. Tentunya hal ini tuh disadarin sama beberapa stakeholder atau nggak owner, CEO segala macamnya. Dan ya daripada kita ngegaji orang yang belum bahasanya yang nggak berkompeten dan bisa dikurangin efisien segala macamnya, ya udah lebih baik seperti itu. Ya hitung-hitung daripada kita ngeluarin anggaran yang untuk orang yang cuma sekedar kerja aja, tapi ya nggak ada hasilnya dan result, ya udah lebih baik mendingan efisien aja begitu. Dan tentunya hal ini tuh pasti banyak yang kontra, banyak yang pro juga. Cuman gue yakin sih teman-teman gue di sini banyak yang kontra ya. Karena ya mungkin ada beberapa orang yang gak relate atau gak yang relate cuman agak ke samping atau gak sepengalaman sama gue, itu gak apa-apa. Karena pengalaman orang tuh pastinya berbeda-beda. Makanya tulis pengalaman lu di kolom komentar biar gue tahu pengalaman lu kayak gimana aja. Dan dibandingkan kalau pekerjaan online, dulunya itu jarang banget ya yang freelancer, influencer, tapi sekarang malah bisa bilang membludak banget ya. Bahkan orang-orang apalagi Gen Z, mereka tuh lebih baik bekerja di rumah dibandingkan kerja di kantor karena fleksibel, atau nggak mungkin karena enak aja, bisa santai, bisa belum mandi pagi, bisa sarapan jam 8, jam 9 masih santai, bangun tidur jam 7, jam 8, nggak dikejar nggak macet-macetan segala macamnya. Nah, tentunya ya kalau misalnya dibandingin sih, kalau secara kerjaannya atau durasi kerjaannya itu mendingan kerjaan kantoran cuy. Karena kalau kerjaan freelancer atau kerjaan non formal itu teman-teman nggak tentu. Emang fleksibel kan belum tentu lebih cepat. Nah, fleksibel di sini kan bisa jadi ya bisa aja lu dari kerja dari pagi ke pagi. Nah, belum tentu
lu selesai pagi, sore udah selesai, kan nggak mungkin. Apalagi kalau misalnya udah ada klien mintanya secepatnya mungkin. Lu tahu klien Indonesia dia maunya cepet, harganya murah gitu, dan mau kualitasnya bagus. Makanya ya gue sering banget kalau misalnya dapat pengennya itu bahkan kayak sharing gitu ya, kayak saring-saring ya. Ya udah dapat kliennya dari luar negeri karena enak. Dia mau beraninya ngasih mahal, kita berani bayar mahal. Ya kita tentunya berikan hasil dan kualitas yang gak main-main coy, dibandingkan ya kayak tahu sendiri lu kayak gimana warga Indonesia Konoha ini ya bre. Dan tentunya pastinya di era digital sekarang banyak pekerjaan yang bisa lu lakuin kalau misalnya lu mau fokus, kayak contohnya kayak pertama Clipper, kedua affiliate, ketiga ngonten, ketiga host live, atau kelima ya teman-teman bisa sambil belajar AI atau automation. Ya automation kan ada tuh ya, sama ya banyak lah kayak blockchain, kripto, segala macamnya. Teman-teman bisa belajar sambil ya mungkin teman-teman mau nyari pengalaman lain atau nggak pekerjaan yang lain. Dan hal ini teman-teman jangan dirisaukan, jangan dihindarkan, jangan dicegah, karena ini pasti terjadi dan teman-teman akan ngerasain dampaknya, akan ngerasain masalahnya, akan ngerasain penyebabnya, dan tentunya ini bisa terjadi ke teman-teman atau enggak ke saudara-saudara kalian. Makanya dicegah dari sekarang. Selagi teman-teman masih ada pekerjaan, syukuri, dan jangan lupa jangan kelamaan untuk bekerja dengan orang lain. Bekerjalah untuk ngebuka lowongan kerja, biar apa? Biar orang lain tuh bisa merasakan apa yang teman-teman merasakan dulu waktu ikut kerja sama orang lain. Mungkin itu aja guys ya. Semoga bermanfaat, dan kira-kira teman-teman ada yang kita pengen bahas lagi, coba tulis di kolom komentar. Gue udah gak sabar banget bacain komentar teman-teman satu-satu. Sekian dari gue, semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.